Berikut Vale Indonesia. Ya, silakan Mbak. Asal Febriani Edi, CEO PT Vale sejak bulan April akhir tahun ini, jadi masih baru, mohon bimbingannya. Ini berdiri sudah lama sejak tahun 1968, pabrik pertama kali beroperasi tahun 78 hanya 1 lini, kemudian sekarang sudah berkembang menjadi 4 lini. Saat ini kapasitas produksi di kisaran 70-75 ribu ton nikel per tahun. Kami adalah perusahaan terintegrasi dari tambang sampai pengapalan produk. Jadi tidak ada di tengah-tengah penjualan biji atau pembelian biji karena seluruh proses penambangan dari kami sendiri. Saat ini proses kami mengikuti proses pyrometallurgy seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen Ilmate, menggunakan 3 dryer, tanur pengering, 5 reduksi, tanur reduksi, 4 tanur furnace, dan terakhir adalah converter 3. Nanti saya akan ada slide yang menjelaskan proses teknologi kami. Dari sisi kami cukup beruntung, electric furnace kami menggunakan power yang luar biasa tinggi. Kami punya 3 PLTA yang kami bangun dan operasi sendiri. 3 PLTA tersebut sudah dibangun sejak tahun 78, yang pertama, 99 yang kedua, dan terakhir 2011 KRB, dengan total 365 mega. Dari jumlah sekian, 10,5 mega kami donasikan kepada community untuk penerangan di daerah, sisanya kami pakai untuk tanur listrik kami. Perlu diketahui PT Vale sejak tahun 68 berdiri tidak pernah mengekspor biji mentah, karena memang sudah komitmen dari kontrak karya kami tidak boleh mengekspor biji mentah. Jadi semua biji harus diproses di dalam negeri. Adalah mengenai susunan pemegang saham, kami adalah perusahaan listed terbuka di Indonesian Stock Exchange. Saat ini kisarannya 45% Vale, 15% Sumitomo Metal Mining, 20% Mine ID yang mewakili pemerintah Republik Indonesia, dan sisanya 20% lagi publik, saham publik di Indonesia. Dari sisi komposisi manajemen dan karyawan, saat ini kita punya 5 direksi, 1 yang asing untuk direktur operasi. Sisanya semua orang Indonesia. Untuk direktur operasi ini kami punya rencana suksesi 3 tahun lagi, kalau Tuhan izinkan akan menggantikan adalah orang Indonesia. Saat ini untuk semua operasi produksi kami sekitar 3.000 karyawan. Dari 3.000 ini hanya 4 yang TKA karena memang kami sudah beroperasi produksi cukup lama, sehingga tidak ada alasan untuk mempunyai TKA yang banyak. Saat ini hanya 4 TKA dan semua punya proses suksesi internal. Dalam mengenai produk kami, saat ini hanya 1 produk, nikel dalam mate. Nikel dalam mate ini kandungannya adalah 78% nikel, jadi sangat tinggi kandungan nikelnya. Kemudian sulfur sekitar 20% dan sisanya 2% kobalt. Mengenai laba perusahaan, bisa dilihat 5 tahun laba perusahaan sangat berfluktuasi karena harga nikel ya. Jadi industri nikel ini perlu dicatat sangat-sangat berfluktuasi mengikuti harga nikel. Saat ini harga jual kami menggunakan suatu formula yang mengikuti harga jual dunia, sehingga memang tidak bisa dikontrol harga nikelnya. Yang bisa kami kontrol adalah biaya dan produksinya. Bisa dilihat di sini berfluktuasi ya, 2017 sempat rugi, tapi 2018 kemudian 19 dan 2020 laba cukup tinggi karena harga nikel memang meningkat. Slide berikutnya. Dari sisi tingkat produksi bisa dilihat kisaran produksi kami di kisaran 70 sampai 75 ribu ton. Khusus untuk tahun ini memang 65 ribu ton karena kami akan ada furnace rebuild. Tahun depan pun akan sama di kisaran 65 ribu. Karena kami tadi saya sampaikan ada 4 tanur listrik ya. Salah satu tanurnya furnace 4 itu adalah tanur paling tua di dunia. Jadi di atas 20 tahun memang harus dibangun ulang. Sebenarnya rencana untuk dibangun ulang sudah dari awal tahun ini, namun karena pertimbangan COVID, expertnya dari luar negeri dan juga materinya tidak bisa sampai, sehingga harus diundur sampai Desember. Jadi 14 Desember nanti kami akan shutdown 5 bulan untuk 1 tanur. Maka dari itu produksinya turun ke 65 ribu. Dan ini akan memakan waktu 5 bulan sehingga tahun depan pun akan di kisaran 60 ribuan. Dan setelah itu kami ya kalau semua lancar akan balik lagi ke 70 ribuan, 75 ribu ton capacity. Ini adalah kinerja sampai kuartal ketiga, bisa dilihat cukup baik, dari sisi EBITDA dan keuangan pun sangat sehat. Perlu dicatat dari struktur modal tidak ada pinjaman uang bank sama sekali. Karena saat ini sudah beroperasi produksi, jadi semua permodalan dari arus kas yang digenerate oleh operasi produksi kami. Dan profil tenaga kerja tadi saya sudah sampaikan di kisaran 3.000 orang, tepatnya 2.959 dan saat ini hanya 4 TKA.